Baik, perkenalkan nama saya Ruben Samuel Novrianto Situmorang dengan NIM 125140164, mahasiswa program studi Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktikum algoritma dan struktur data dengan topik pohon binar, menggunakan studi kasus simulasi pohon silsilah keluarga. Pada gambar ini dapat kita visualisasikan code program pohon silsilah keluarga kali ini, yaitu dengan A, ini adalah root dari pohon silsilah keluarga ini atau akar dari pohon silsilah keluarga ini, dan A memiliki dua anak yaitu B dan C, dan B memiliki dua anak D dan E, dan C memiliki anak hanya satu yaitu F, dan E memiliki anak lagi yaitu G. Nah, mengapa silsilah keluarga ini sangat cocok dipetakan dengan pohon binar? Karena struktur hierarkinya sangat natural. Jadi setiap orang tua bisa memiliki anak kiri dan anak kanan, persis seperti not dalam binary tree. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke code program dari studi kasus ini. Yaitu yang pertama kita akan menjelaskan pada bagian type def. Sebelum itu kita masuk ke fungsi-fungsinya. Mari kita pahami terlebih dahulu bagaimana satu anggota keluarga ini dapat direpresentasikan dalam memori komputer. Oke, pertama kita akan menjelaskan di sini fungsi type def char info type. Nah, info type ini adalah tipe data untuk nilai yang disimpan di setiap simpul. Di sini kita akan gunakan char satu karakter, yaitu inisial nama anggota keluarga seperti A, B, C, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu penjelasan type def struct tnode dan add rnode. Dan add rnode ini adalah alias untuk pointer ke struct node. Kita bayangkan pointer add rnode ini sebagai alamat rumah dari satu anggota keluarga di dalam memori. Lalu kita menjelaskan type def add rnode at bintree. Nah, bintree ini adalah tipe untuk merepresentasikan sebuah pohon binar secara keseluruhan. Pada dasarnya, sebuah pohon binar ini cukup diwakili oleh pointer ke akarnya. Lalu kita menjelaskan struct dari tnode ini. Nah, artinya struct dari struct ini adalah setiap simpul dalam pohon ini kita memiliki 3 bagian. Pertama itu adalah info yang menyimpan inisial nama atau misalnya huruf A untuk kakek, dan left adalah pointer yang menunjuk ke anak kiri, dan right adalah pointer yang menunjuk ke anak kanan. Jika tidak ada anak, pointer tersebut bernilai nil atau null. Artinya tidak menunjuk kemana-mana. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi dari alloc node dan dialog node. Oke. Nah, alloc node ini meminta sistem operasi untuk menyediakan satu blok memori sebesar satu node. Lalu kita isi infonya dengan nilai X. Dan kedua pointer left dan right kita set dengan nilai nil atau 0. Nah, hasilnya kita akan mendapat sebuah simpul baru yang berdiri sendiri, belum punya anak sama sekali. Dan ini seperti mencatat satu anggota keluarga baru di buku silsilah keluarga. Lalu kita ke fungsi dialog node. Dialog node ini sebaliknya, ia akan mengembalikan memori simpul P ke sistem setelah dipanggil. Alamat memori tersebut bebas digunakan oleh program lain. Nah, ini penting untuk selalu melakukan dealokasi agar tidak terjadi memory leak. Selanjutnya kita akan ke fungsi create empty dan bintree. Oke. Create empty ini menghasilkan pohon kosong dengan cara men-set pointer P ke nil. Nah, kita akan menggunakan pointer ke pointer yaitu bintree bintang P agar perubahan nilai pointernya bisa dirasakan oleh pemanggil fungsi. Ini adalah kondisi awal sebelum kita mulai mengisi pohon. Oke. Ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi dari bintree. Tree ini adalah construct
struktur utama. Ia akan membuat satu simpul dengan nilai A, lalu menghubungkan subpohon kiri L dan subpohon ke kanan R ke simpul tersebut. Nah, kita perhatikan bagaimana kita membangun pohon secara bottom up, mulai dari daun yang paling bawah. Dari sini, di fungsi main. Nah, kita membangun dari bawah ke atas nih, yaitu dimulai dari G, lalu ke D dan F. Dan ini dibuat dulu karena mereka adalah daun. Baru kemudian E dibuat dengan G sebagai anak kanan, dan B dibuat dengan D di kiri dan E di kanan. C dibuat dengan F sebagai anak kanan saja. Dan terakhir akar A dibuat dengan B di kiri dan C di kanan. Hasilnya persis seperti struktur pohon yang silsilah yang kita lihat tadi sebelumnya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke penjelasan predikat fungsi. Nah, sekarang kita akan bahas 5 fungsi predikat. Predikat ini adalah fungsi yang mengembalikan nilai benar atau salah berdasarkan kondisi tertentu pada suatu pohon. Yang pertama yaitu fungsi is3 empty. Is3 empty. Fungsi ini yaitu akan mengembalikan nilai true jika pohon kosong. Sebelum kita membangun pohon, root ini harus bernilai nil sehingga fungsi ini akan mengembalikan true. Setelah pohon dibangun, ia akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya kita akan ke fungsi is3 one element. Nah, ini artinya ia akan mengembalikan nilai true jika P tidak kosong dan tidak punya anak sama sekali, atau alias daun. Contohnya simpul D, F, G pada pohon kita. D, F, G pada pohon kita. Sekarang fungsi dari is owner left. Arti dari is owner left ini adalah akan mengembalikan nilai true jika hanya ada anak kiri. Sedangkan is owner right akan mengembalikan nilai true jika hanya ada anak kanan. Contoh dari is owner right ya ini adalah pada gambar ini itu pada simpul C hanya memiliki satu anak kanan yaitu F. Nah, kalau contoh dari is owner left tidak ada karena tidak ada hanya memiliki satu anak kanan pada gambar ini. Anak kiri pada gambar ini. Tapi jika kita bayangkan simpul yang hanya punya anak kiri, itulah kondisi dari is owner left tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan dari fungsi is biner. Arti dari is biner ini yaitu akan mengembalikan nilai true jika memiliki kedua anak yaitu kiri maupun kanan. Contohnya itu adalah pada simpul A dan B. Karena A memiliki dua anak yaitu B dan C dan B memiliki dua anak yaitu D dan E. Itulah contoh dari fungsi is biner. Selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu fungsi dari transversal. Yang pertama yaitu pre-order. Nah, pada pre-order ini kita akan mengunjungi akar terlebih dahulu nih. Akar terlebih dahulu, lalu kita akan merekursi ke subpohon kiri, kemudian ke subpohon kanan. Nah, mengikuti pohon kita mulai dari A, lalu masuk ke B, lalu ke D, dan D menjadi daun, jadi kembali ke B, lalu ngecek ke E, lalu E ngeceknya ke G, dan G menjadi daun kembali, dan E kembali naik ke A, ke B, dan B kembali naik ke A. Lalu A lanjut ke C, dan C akan ngecek ke F. Nah, hasilnya akan menjadi A, B, D, E, G, C, F.
Itulah hasil dari untuk pre-order. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi dari in order. Arti dari in order ini yaitu adalah kita kembali lagi ke gambarnya. Kita akan rekursi ke kiri dulu hingga paling dalam, baru cetak akar. Lalu kita rekursi ke kanan, lalu kita akan merekursi ke kanan. Nah, mengikuti pohon kita paling kiri adalah D. Nih, D lalu naik ke B, lalu masuk ke sub kanan yaitu E, dan lalu masuk ke kiri E yang kosong nih, cetak kosong, yaitu lalu kita ngecek kanan baru G, kemudian naik ke A, lalu ke sub kanan yaitu C, dan masuk ke ngecek kiri kosong, lalu kita ngecek kanan ada F. Nah, hasilnya itu jadinya D, B, E, G, A, C, F. Itu hasil dari in order untuk silsilah pohon keluarga ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi transversal post order. Pada post order ini, kedua sub pohon dikunjungi dahulu sebelum akar dicetak. Nah, ini berguna misalnya saat menghapus pohon. Karena kita selalu hapus anak sebelum orang tua, hasilnya dari post order ini yaitu adalah D, G, E, B, F, C, A. Baru selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi NB elemen, NB daun, dan tinggi daun. Oke, ini NB elemen. Nah, MB elemen ini artinya itu kita akan menghitung jumlah simpul secara rekursif. Nah, contoh kasus basisnya jika pohon kosong, kita akan mengembalikan nilai 0. Nah, jika rekursinya 1 untuk simpul saat ini, maka kita akan menambah jumlah simpul di sub kiri, ditambah jumlah simpul di sub kanan. Nah, pada pohon kita ini, kita memiliki 7 simpul. Hasilnya adalah ini 7. Oke, 7 simpul. Lalu selanjutnya kita akan ke fungsi NB daun atau kita akan fungsi menghitung daun. Nah, NB daun ini mirip dengan NB elemen. Namun kita hitung hanya simpul yang tidak punya anak. Kasus basis pertama. Kasus basis pertama ini akan mencetak nilai 0. Kasus basis kedua jika simpul adalah daun, hasilnya adalah 1. Nah, kasus rekursif jumlahkan daun. Nah, ini artinya jumlahkan daun pada sub kiri dan sub kanan. Pada pohon kita, daun yaitu adalah D, F, dan G. Karena di D tidak ada anak sama sekali dan F juga tidak memiliki anak sama sekali dan G adalah tidak memiliki anak sama sekali. Jadi daun pada pohon silsilah ini adalah jumlahnya adalah 3. Oke, selanjutnya kita akan ke fungsi tinggi, yaitu untuk mengecek kedalaman pohon. Tinggi ini menghitung beberapa level pohon dari akar ke daun yang paling dalam. Kita akan mengambil nilai maksimum antara tinggi sub kiri dan sub kanan. Lalu tambahkan 1. Pada pohon kita, jalur terpanjang adalah A ke B, ke E, dan ke G. Sehingga tingginya adalah 4 generasi. Oke, selanjutnya kita ke fungsi del daun terkiri. Nah, del daun terkiri ini akan menghapus daun yang berada paling kiri dalam pohon. Fungsi ini menggunakan pointer ke pointer agar perubahan bisa dirasakan oleh pemanggil. Algoritmanya itu selama masih ada anak kiri, terus rekursi ke kiri. Ketika tidak ada lagi anak kiri, berarti kita sudah sampai di daun terkiri. Simpan nilainya di X, lalu kita akan sambungkan anak kanan simpul ini ke parentnya dan bebaskan memori simpul yang dihapus. Pada pohon ini yang daun terkiri adalah D, sehingga setelah penghapusan B akan langsung menunjuk ke E sebagai anak kirinya. Itu arti dari fungsi del daun terkiri. Oke, selanjutnya
kita akan menvisualisasikan hasil-hasil output dari program kode ini. Pertama yaitu kita akan menampilkan pohon. Nah, menu pertama kita akan menampilkan struktur pohon secara visual. Itu kita terlihat level 1 berisi A sebagai kakek atau nenek, level 2 berisi B dan C sebagai orang tua, dan seterusnya hingga G berada di level 4. Oke, selanjutnya kita akan mengecek ke menu pre-order transversal. Oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kembali, hasil dari pre-order yaitu A, B, D, E, G, C, F. Lalu kita akan mengecek output dari in-order transversal. Nah, hasilnya itu D, B, E, G, A, C, F. Sebelumnya kita sudah menjelaskan seperti hasil sebelumnya. Selanjutnya keempat yaitu hasil dari post order yaitu D, G, E, B, F, C, A. Selanjutnya kita akan mengecek jumlah anggota keluarga. Hasilnya adalah 7 orang. 6 kita ngecek jumlah daun. Hasilnya 3 orang. Tadi kita sudah lihat. Oke, untuk ke-7 kita akan mengecek kedalaman 4 generasi. Nah, kita akan mengecek menu ke-8, hapus anggota termuda atau daun terkiri. Atau del daun terkiri tadi ya, fungsinya tadi terakhir ya. Nah, kita akan menghapus D nih. Jadi hasilnya adalah 6 orang. Oke, kita akan mengecek status simpul akar. Nah, pada menu 9 ini akan menampilkan hasil kelima predikat untuk simpul akar A, istri empty false karena pohon tidak kosong. Istri one element false karena A punya anak. Lalu is owner left false dan is owner right false karena A mempunyai kedua anak. Lalu is binary true karena A memiliki sub pohon kiri dan kanan. Lalu kita masuk kepada kesimpulan video ini. Kesimpulan video ini kita belajar bahwa pohon binar bukan hanya struktur data abstrak, tapi bisa memodelkan hal nyata seperti hubungan keluarga secara intuitif. Satu insight menarik yang saya peroleh pada video kali ini adalah betapa elegansinya rekursi. Yaitu contohnya fungsi seperti NB elemen atau tinggi kedalaman suatu pohon silsila hanya butuh 2 baris logika, namun mampu menjelajahi seluruh pohon dengan kedalaman berapapun. Baik, begitulah video penjelasan tugas studi kasus pohon binar pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan sangat bermanfaat.